Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Kemarin sudah kita simak sidang kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat ini. Di sini banyak sekali komentar teman-teman yang sangat antusias sekali mengikuti kasus Subang ini. Teman-teman kemarin sudah kita ikuti, yaitu bagaimana pembacaan dakwaan sebuah kekejian Yosef Hidayah dibeberkan oleh JPU, yaitu saat sidang perdana, sidang pertama kasus Subang yang digelar di Pengadilan Negeri Subang. Nah, tanggapan teman-teman di sini ada juga yang percaya 100% Yosef adalah pelakunya, ada juga yang belum percaya Yosef adalah pelakunya. Ini adalah hanya keterangan Ramdhanu semata. Nah, ini perdebatan di publik pun terjadi dalam kasus Subang ini, itu wajar sekali karena kita mengikuti sudah lama dan mungkin juga sudah menilai bagaimana keterangan para saksi waktu itu begitu banyak sekali berubah-ubahnya. Sehingga penilaian kita semuanya, wah ini ada kebohongan, tentu saja. Wah ini adanya sandiwara yang mengatur skenario pun sudah begitu profesional. Ternyata di dalam kasus Subang ini banyak dugaan kita yang terlibat adanya OOC yang menghilangkan barang bukti, ya kan? Sehingga kasus ini blur karena waktu itu kita mendengar keterangan dari Pak Benny Mamoto, yaitu sumber data adalah dari TKP dalam pengungkapan sebuah kasus. Kalau TKP-nya sudah rusak, otomatis sulit untuk ditemukan jejak mereka, para pelaku ini. Tapi sesudah adanya Ramdhanu menyerahkan diri, mengakui perbuatannya, dia sudah mengakui apa yang dia perbuat. Namun yang belum mengakui itu Pak Yosef, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya. Nah, Dhanu ini sudah mengakui perbuatannya. Lalu kasus Subang ini, sesudah Dhanu menyerahkan diri, akhirnya mulai agak terbuka sedikit demi sedikit siapa saja yang terlibat dan bagaimana sebuah kronologis dibacakan kemarin oleh JPU. Teman-teman, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kemarin membeberkan kekejian terdakwa Yosef Hidayah saat menghabisi kedua korban yang merupakan istri dan juga anak kandungnya. Itu kita mengetahui keterangan Dhanu. Namun, saya sendiri percaya 100% teman-teman kepada pihak kepolisian tentunya sudah ada data-data dua alat bukti yang menetapkan Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Meskipun Dhanu tidak mengakui pun pasti dua alat bukti sudah ada seperti itu. Namun ketika Dhanu menyerahkan diri, otomatis langsung ditetapkan karena sudah sesuai dengan data-data. Nah, kemarin dilakukan waktu rekonstruksi, itu kan. Nah, Pak Yosef pura-pura tidak tahu apapun itu. Entah pura-pura, entah tidak tahu apapun, entah benar-benar tidak terlibat. Karena saya melihat keterangan Pak Rohman Hidayat mengatakan bahwa Pak Yosef ini sesuai apa arahan dari Dhanu. Luar biasa ya, ini menuai pro dan kontra di masyarakat juga. Ada juga yang mengatakan Pak Yosef itu pura-pura pilon, padahal dia adalah pelakunya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tersangka Ramdhanu ini. Lalu ada juga perdebatan lagi, Pak Yosef ini bukan pelaku, tapi dikambing hitamkan. Dan pelaku yang utama belum disebutkan oleh Dhanu. Benarkah seperti itu ya? Masih ada pelaku yang belum disebutkan oleh Dhanu. Kita tunggu di pengadilan. Pak Yosef dulu sudah berjanji kepada orang-orang, khususnya kepada para YouTuber, via telepon, via WhatsApp, Bapak akan bongkar di pengadilan nanti. Kan seperti itu. Otomatis ini kita menunggu siapa yang akan disebutkan Yosef dan siapa yang akan dibongkar oleh Pak Yosef dalam kasus Subang ini di pengadilan. Ini menarik, kita tunggu persidangan lanjutan teman-teman, karena persidangan ini kan belum beres ya, kemarin hanya pembacaan dakwaan. Ini lumayan pasalnya yang dihadapi oleh mereka ini 340. Nah, tim JPU kemarin sudah membacakan dakwaan kasus Subang, yaitu pembunuhan berencana dipimpin oleh Aspidum Kejati Jabar Nepasari Susanti yang didampingi anggota dari Kejati Jabar dan Kejati Subang. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Adi Wijayanto, sedangkan terdakwa Yosef Hidayah didampingi oleh tim penasihat hukum. Nah, teman-teman, dalam perkara kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat, teman-teman pun pasti sudah paham ini pasal yang dihadapi oleh para tersangka ini, yaitu mereka ini melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1,
ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, nah sebagaimana dakwaan subsider. Jadi Pak Yosep ini dan para pelaku lain, mungkin kalau ada ya tersangka lain lagi, ini bisa jadi hukumannya itu adalah hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara, teman-teman. Luar biasa ya, menakutkan sekali seperti itu pasalnya berat yang dihadapi mereka, 340. Pembunuhan berencana. Dan ini sudah direncanakan. Kalau kita melihat dari kronologi, ketemu di Pecel Lele, merencanakan sesuatu, sakit hati, entah masalah uang di situ kan, tidak punya uang, dijatah oleh Bibi dan Amel, Yosep curhat ke Danu, tolong mintain duit ke Amel, cuman dikasih 20.000 rupiah. Nah, Danu ini, ya Mang saya juga tahu, cuman dikasih 20.000 rupiah, kan saya yang meminta ke sana. Seperti itulah sebuah kronologi yang sudah dibacakan semuanya oleh JPU. Teman-teman, semangat terus kita kawal kasus ini, ikuti terus karena kasus ini memang kalau kita simak masih panjang perjalanannya, ya kan? Nah, kenapa masih panjang? Sampai saat ini belum juga selesai, teman-teman. Bahkan yang 3 tersangka belum juga ditahan, ya kan? Nah, belum ditahan, padahal sudah menjadi tersangka. Bahkan sidang pra-peradilan pun sudah ditolak oleh hakim, berarti Polda Jabar yang menang dan 2 alat bukti sudah sesuai untuk menetapkan mereka. Peristiwa tersebut yaitu bermula pada tanggal 17 Agustus di malam hari. Benarkah di malam 17 Agustus, ini keterangan Danu kan? Perencanaannya hanya 1 malam. Kalau di tanggal 17 Agustus bertemu di Pecel Lele tersebut. Apakah ada perencanaan di sebelum-sebelumnya? Di sebelum tanggal 17, ya kan? Di 15, di 16, dan ke bawah terus? Ini hanya 1 malam perencanaannya. Apakah ini Danu menceritakannya hanya singkatnya saja? Ketemu di Pecel Lele, merencanakan ketemu Yosep, mau kasih pelajaran, tolong bawain sebilah golok. Apakah benar seperti itu? Karena ini menuai juga pro dan kontra di masyarakat. Masa sih perencanaan hanya 1 malam? Kalau begitu ini bisa saja spontanitas seperti itu. Dan kalap ketika itu adanya dijatah. Jadi Pak Yosep ini dijatah keuangannya seperti itu ya. Ini hanya sebuah analisa-analisa kita semuanya teman-teman. Saat itu Yosep bertemu dengan Danu yaitu di tukang pecel lele. Nah, di sana Yosep meminta bantuan kepada Danu untuk menghabisi korban. Yosep mengatakan akan memberi pelajaran kepada Ibu Tuti karena diberi uangnya hanya dijatah. Seperti itu. Ini uang yayasan ya. Seperti itu ya. Entah uang yayasan, entah uang apapun itu. Intinya ini cerita Pak Yosep dengan Danu, teman-teman. Kemudian terdakwa yaitu berkata lagi, Amang tidak punya uang. Seperti itu. Ya, nah paman tidak punya uang, mau kemana-mana juga tidak ada uang, jadi sama paman mau dikasih pelajaran. Namun Danu di sini tidak peka kalau saya melihat dari percakapan itu. Kan pernah bertanya, kasih pelajaran apa Mang? Seperti itu. Ini kalau misalkan peka teman-teman, waktu disuruh mengambilkan sebilah golok itu, tentunya akan merasa curiga, sangat-sangat curiga. Apalagi kan di dalam sebuah dakwaan kemarin dibacakan, Danu itu disuruh menunggu di luar. Sudah ada kan fotonya? Di dapur, di luar, dekat kebun, dekat pohon, teman-teman. Itu kan kalau misalkan, ini kalau misalkan ya, lari keluar untuk meminta pertolongan ke siapapun, tetangga di situ, itu gampang sekali sebenarnya, teman-teman. Ini hanya sebuah bayangan kita ya, karena Danu tungguin di luar. Jangan ikut, tungguin di luar, jaga atau di garasi. Danu kan di luar. Lalu cerita Danu ini mendengar cekcok di dalam. Cekcok, ribut, teriakan, lalu Danu masuk lewat pintu depan. Seperti itulah ceritanya teman-teman. Ini kalau ini bayangan kalau kita ya, itu bisa lari loh, disuruh nunggu di luar. Tapi ini kok malah membantu, memukul, mengeksekusi. Nah, Yosep masuk terlebih dulu ke dalam rumah, lalu disusul Danu. Adapun di dalam rumah sudah ada 2 pelaku lain, yaitu Arigi dan juga Abi, yaitu anak dari istri kedua Yosep Hidayat.
Yosef lalu terlibat cekcok dan Tuti meminta uang kepada Amel. Ibu Tuti menjawab dan Amel tidak mempunyai uang. Tidak ada Pak, seperti itu. Yosef berjalan ke arah kamar Amel lalu dihalangi, saling dorong antara Yosef dan juga Ibu Tuti. Di sana terjadilah saling dorong-mendorong, Ibu Tuti jatuh ke arah meja makan. Saat itu Arigi, yaitu menyerahkan sebilah golok yang sebelumnya diambil dari dapur oleh Danu. Golok itu pun dihantamkan Yosef ke kening Tuti hingga korban mengerang kesakitan. Meskipun mengerang kesakitan, Tuti masih berdiri di hadapan Yosef. Dihantam mungkin, tapi masih berdiri seperti ini, cuman mengerang kesakitan ya. Nah, Tuti hingga terduduk di sofa itu, didorong oleh Yosef Hidayah, dan akhirnya terduduk di sofa tersebut. Nah, ini teman-teman, Danu sebenarnya ada kesempatan disuruh nunggu di luar itu untuk lari, tapi entah kita belum tahu kebenarannya. Nanti di pengadilan akan dibuka semuanya oleh dia sendiri, oleh Danu, oleh Yosef, oleh mereka akan dibuka semuanya, karena banyak yang tidak masuk akal. Kalau menurut ya saya sendiri, entah bagaimana pendapat teman-teman, kalau misalkan disuruh nunggu di luar itu banyak sekali kesempatan untuk lari meminta pertolongan. Wah, luar biasa ini teman-teman, kok Danu malah bantuin memukul Amel, mengeksekusi. Wah, merinding gua membahas kasus Subang ini ya, kalau melihat ini kok eksekusinya kayak PKI seperti itu di film-film kan, seperti itu. Ini kok motif sampai setega itu, teman-teman. Waduh. Nanti kita lanjutkan kembali, semangat terus teman-teman dalam membahas kasus Subang ini. Kita sampai tuntas ke akar-akarnya. Kita ikuti terus persidangan lanjutan nanti. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.